Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, buah karya dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan yang kita bacakan adalah syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dan kita masuk kepada hadis yang ketiga, ya, yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, itu penetapan sifat ad-dhahik, ya, tertawa bagi Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah Ta'ala tertawa, ya, mentertawakan dua orang laki-laki yang salah satunya itu membunuh yang lainnya, akan tapi keduanya masuk surga. Nah, ini satu yang unik, ya, satu yang unik. Ya. Fi ba'di nusakh yadkhulani wa hiya sahihatun. Di sebagian nusakh, ya, penulisan manuskripnya disebutkan yadkhulani. Kalau di sini kilahuma yadkhulul jannah. Kilahuma yadkhulul jannah. Jadi khobarnya dalam bentuk mufrad. Dalam riwayat yang lain, ya, sebagian nusakh yadkhulani dalam bentuk musanna, yadkhulani jannah. Dan ini benar. Li'anna qila yajuzu fi khabariha sawa'un kana fi'lan aw isman mura'atul lafzi wa mura'atul makna. Karena kata qila boleh di dalam khabarnya itu sama saja apakah khabarnya itu fi'il ataupun isim, boleh dengan dua bentuk, yaitu memperhatikan atau menjaga lafaz atau menjaga makna. Ya, kalau dia dalam bentuk mufrad berarti menjaga lafaz. Adapun datang dalam bentuk musanna itu menjaga maknanya, karena maknanya qila itu adalah musanna. Faqad sama'a bi qauli syair yasifu farasaini. Sungguh terkumpul keduanya di dalam ucapan penyair ketika menceritakan, menggambarkan tentang dua ekor kuda. Kilahuma hina jaddal jaryu bainahuma qad aqla'a wa qila an fayhima robi. Ya. Kedua kuda itu tatkala sungguh-sungguh untuk berlari ketika perlombaan di antara keduanya,
qad aqla'a, ya sungguh keduanya berhenti. Wakila anfaihima robi, dan napas keduanya itu robi, terengah-engah, bukan robiani tapi robi. Nah, khobarnya akla'a itu khobar dari kilahuma yang pertama, datang dalam bentuk musanna, berarti ini memperhatikan makna. Adapun yang kedua, wakila anfaihima robi, nah maka robi ini khobar bagi kila yang kedua, datang dalam bentuk mufrad, berarti dia mura'atul lafzi. Nah, wal hadis yukhbiru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam anallaha yadhaku ila rajulaini. Hadis ini mengabarkan, ya, di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki ini, mentertawakan dua orang laki-laki ini. Inda mulaqatihima yaqtulu ahaduhumal akhar, ketika mereka keduanya bertemu, salah satunya itu membunuh yang lain. Kilahuma yadkhulanil jannah, akan tetapi keduanya masuk surga. Yang satu membunuh yang lain, tapi keduanya kemudian endingnya masuk surga. Wa ahaduhuma lam yaqtulil akhar illa li syiddatil adawah bainahuma. Ya, salah satu dari keduanya tidaklah membunuh yang lain kecuali karena saking kerasnya permusuhan di antara mereka berdua. Ya. Tsumma yadkhulanil jannah ba'da dzalik. Kemudian keduanya masuk surga setelah itu. Fatazulu tilkal adawah, maka hilanglah permusuhan tersebut. Li'anna ahaduhuma kana musliman, karena salah satunya itu dia seorang muslim. Artinya yang dibunuh itu dia seorang muslim. Wal akhar kana kafiron, sementara yang membunuh adalah seorang kafir. Faqatalahul kafir, maka yang kafir itu membunuh yang muslim. Fayakunu hadzal muslim syahidan, maka jadilah orang muslim tadi itu mati syahid. Yang dibunuh masuk surga. Fayadkhulul jannah, maka dia masuk surga. Tsumma manallahu ala hadzal kafir fa aslama. Kemudian Allah Ta'ala menganugerahkan kepada orang kafir tersebut hidayah. Kemudian dia masuk Islam. Tsumma qutila syahidan. Kemudian orang kafir yang tadinya kafir tadi pun terbunuh dalam keadaan syahid. Aw mata biduni qatlin, atau dia mati tanpa peperangan. Tapi yang jelas dia sudah masuk Islam. Fa'innahu yadkhulul jannah, maka dia pun yang membunuh pun masuk surga. Fayakunu hadzal qatil wal maqtul kilahuma yadkhulul jannah yadhaqullahu ilaihima. Maka jadilah yang membunuh dan yang dibunuh keduanya masuk surga, maka Allah tertawa kepada mereka berdua. Ya. Fabihadza isbatu dhahik lillahi azza wajal wa huwa dhahikun haqiqiyyun lakinnahu la yumathilu dhahikal makhluqin, dhahikun la yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. La yumkinu an numathilahu li'annana la yajuzu an naqula inna lillahi faman aw asnanan aw ma asbah dzalik, lakin nusbitu dhahika lillahi ala wajhin yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, ya, dalam hadis ini terdapat penetapan sifat tertawa bagi Allah Ta'ala, yaitu tertawa yang hakiki, bukan majasi, betul-betul tertawa. Akan tetapi tertawa itu tidak semisal dengan tertawanya makhluk. Tertawa yang layak, ya, dengan kemuliaan dan keagungan Allah Ta'ala, yang tidak mungkin kita menyamakannya, ya, dengan tertawanya makhluk. Karena kita tidak boleh mengatakan sesungguhnya Allah memiliki mulut, memiliki gigi, atau dan yang lain sebagainya. Itu tertawanya makhluk. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ya. Ini diantara sebab kenapa Asy'ariyah menolak sifat tertawa. Karena bagi mereka konsekuensinya kalau Allah tertawa berarti Allah punya mulut, Allah punya gigi.
padahal tidak mengkonsekuensikan seperti itu. Allah tertawa sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala yang berbeda dengan makhluknya. Akan tapi kita tetapkan sifat tertawa bagi Allah Ta'ala, ya, tertawa yang layak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan hadis tentang tertawanya Allah Ta'ala ini banyak, ya, dan diriwayatkan oleh banyak sahabat juga. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad, ya, tentang orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga. Kemudian Allah berkata kepadanya, ayurdika an u'tika minal jannah misla dunya wa mislaha ma'aha. Apakah engkau ridho aku akan berikan kepadamu surga semisal dunia dan yang semisalnya bersamanya. Ya, Allah berikan kepada dia surga yang semisal dengan dunia, ditambah lagi yang semisal dengannya. Fayaqul, maka dia berkata, atahza'u bi, apakah engkau mengolok-olokku, wa anta rabbul izzah, sementara engkau adalah Rabb yang memiliki kemuliaan. Qala, kemudian ya, beliau ini yang meriwayatkan yang mengatakan, dhahika Abdullah hatta badat nawajiduhu. Abdullah bin Mas'ud kemudian tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ala tas'aluni lima dhahiktu, kenapa kalian tidak bertanya kenapa aku tertawa? Qalu, mereka ya bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, lima dhahikta, kenapa engkau tertawa? Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, li dhahiki Rasulullah SAW, karena tertawanya Rasulullah SAW ketika meriwayatkan hadis ini. Tsumma qala lana Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada kami, kata Abdullah bin Mas'ud, ala tas'aluni lima dhahiktu, apakah kalian, Rasul bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Para sahabat bertanya, lima dhahikta ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, li dhahiki Rabbi tabaraka wa ta'ala, karena tertawanya Rabb tabaraka wa ta'ala. Maka di sini menunjukkan Allah Ta'ala tertawa. Kemudian Rasul pun ketika meriwayatkannya tertawa. Begitu juga dengan Ibnu Mas'ud ketika meriwayatkannya, dia pun tertawa. Maka tertawa ini adalah tertawa yang dipahami oleh para sahabat, bukan sesuatu yang majasi yang mereka katakan sebagai ridho. Kalau mereka takwil lagi dengan iradatul khair, karena mereka tidak menetapkan ya sifat yang lain, hanya 7 saja diantaranya iradah. Mereka takwilkan dengan iradatul khair, keinginan untuk memberi. Tidak, Rasul tertawa, Abdullah bin Mas'ud tertawa. Inilah tertawa yang dipahami oleh para sahabat. Tentu tertawa Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Ya, maka nggak ada seorang pun, hatta Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa makna tertawa itu adalah ridho atau iradatul khair. Dari mana? Itu datang belakangan. Ahlul kalam yang mengatakan seperti itu. Fa'idha qala qail, jika ada yang bertanya, yalzamu min isbati dhahik an yakunallahu mumasilan lil makhluk. Kalau mereka bertanya, ya, konsekuensi dari menetapkan sifat tertawa bagi Allah Ta'ala, yaitu konsekuensinya Allah itu semisal dengan makhluknya. Fal jawab, maka jawabannya la yalzam an yakuna mumasilan lil makhluk, maka itu tidak mengkonsekuensikan manusia tertawa, Allah tertawa, tapi itu tidak mengkonsekuensikan Allah Ta'ala semisal dengan makhluknya. Li'anna alladhi qala yadhaku huwa alladhi unzila alaihi qawluhu ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11.
Karena yang mengabarkan hal tersebut bahwa Allah tertawa yaitu Rasulullah SAW, dia pula yang diturunkan kepadanya firman Allah Ta'ala surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada satu pun yang semisal dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Mungkin ya dari sisi namanya sama-sama tertawa namanya, tapi hakikatnya berbeda. Ya, kita pun makhluk berbeda-beda ya. Ya, sering saya berikan perumpamaan seperti kursi ya. Meja punya kaki, saya punya kaki, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Itu antara makhluk dengan makhluk. Lalu bagaimana antara makhluk dengan khalik? Sama-sama tertawa, tapi tertawanya jelas berbeda. Tertawanya Allah Ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semisal dengan makhluknya. Maka menetapkan sifat tertawa bagi Allah Ta'ala tidak mengkonsekuensikan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Min jihatin ukhra, dari sisi yang lain, jawabannya, Nabi SAW la yatakallamu fi misli hadza illa an wahyin. Karena Nabi SAW nggak mungkin berbicara seperti ini, menyebutkan kalau Allah tertawa kecuali dari jalan wahyu. Ya, li'annahu min umuril ghaib, karena hal tersebut termasuk perkara-perkara yang gaib. Laisa minal umuril ijtihadiyah allati qad yajtahidu fiha Rasulullah SAW thumma yukirruhu Allahu ala dzalika aw la yukirruhu. Bukan permasalahan ijtihadiyah yang terkadang Rasulullah SAW beristihad di dalamnya, kemudian Allah Ta'ala membenarkannya atau tidak membenarkannya. Ya, menetapkan atau tidak. Lakinah minal umuril ghaibiyah allati yatalaqqaha Rasulullah SAW an tariqil wahyi. Kan tapi ini perkara yang gaib yang Rasul menerimanya dari jalan wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Adalah dia berbicara dari hawa nafsunya, akan tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, maka apa yang datang dalam hadis sama ya dengan apa yang datang dalam Al-Quran, sama-sama wahyu. Wajib bagi kita untuk menerimanya. Nah, lalu kalau ada yang bertanya juga, al-muradu bil-dhahik ar-ridha, yang dimaksud dengan dhahik adalah ridha. Lianal insan idza radiya 'ani syai' surra bihi wa dhahika. Karena manusia jika dia ridha terhadap sesuatu, maka dia akan gembira dan kemudian tertawa. Memang tertawa itu apa? Gambaran dari bahagia. Wal murad biridho as-sawab au iradatu sawab kama qala dzalika ahlu ta'atil. Kata mereka yang dimaksud dengan ridho di sini adalah pahala atau menginginkan untuk memberikan pahala, sebagaimana apa yang disebutkan oleh ahlu ta'atil atau iradatul khair ya, atau iradatul khair. Ini menurut ahlu ta'atil. Kalau jawab, maka jawabannya an-naqul, kita katakan hadza tahrifun lil kalimi an mawadhi'i. Faman ladzi adrakum annal murada birridha as-sawab. Ini adalah tahrif, ini memalingkan ucapan dari tempatnya atau memalingkan makna dari makna yang sesungguhnya. Tertawa dipalingkan kepada makna ridha, dan mereka menafikan sifat tertawa bagi Allah Ta'ala. Maka ditanyakan, famalladzi adrakum, kalian tahu dari mana? Yang dimaksud dengan ridha itu adalah sawab. Fa antumul an qultum 'alallahi ma la ta'lamuna min wajhain. Maka kalian sekarang itu kalian berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya, dengan sesuatu yang kalian tidak mengilmuinya dari dua sisi. Sisi yang pertama, saraftumun nassa an dhahirihi bila ilmin. Kalian memalingkan nas dari makna zahirnya tanpa ilmu. Mana dalilnya bahwa yang dimaksud dengan ad-dhahik itu adalah ar-ridha? Datangkan ucapan, datangkan Al-Quran dan hadisnya, ucapan sahabat. Ada yang berbicara seperti itu? Ada. Tak punya dalilnya dari mana?
dari akal mereka. Jadi ini yang pertama, berbicara tentang Allah tanpa ilmu dari sisi bahwa kalian memalingkan nas dari makna dohirnya tanpa ilmu. Yang kedua, asbattum lahu ma'nan khilafad dhahir bila ilmin. Kalian menetapkan baginya, bagi sifat Allah Ta'ala itu sebuah makna yang menyelisih dhahir tanpa ilmu, ya. Jadi memaling kepada makna yang lain dan menetapkan makna yang lain yang berbeda dengan dhahirnya tanpa ilmu. Dua sisi, ya. Di samping sebelumnya dia mentaktil, terlebih dahulu dia mentaktil. Sebelum mentaktil dia mentasbih terlebih dahulu, mentakif, mentasbih, mentaktil, kemudian mentahrif, ya. Subhanallahu lahum, kemudian kita katakan kepada mereka al-iradah idza qultum innaha sabitatun lillahi azza wa jalla fa innahu tuntaqaddu qaidatukum li'anna lil insan iradatan kama qala ta'ala minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah, surat Al-Imran ayat 152. Ya, mereka kan mentakwil bahwa dhahik itu maknanya adalah ridho. Yang dimaksud ridho adalah sawab atau iradatus sawab. Ya, sebetulnya yang mereka terapkan adalah iradah. Banyak sifat fi'liyah itu ditakwil dengan iradah. Iradatus sawab, iradatul khair dan sebagainya. Mereka menetapkan sifat iradah. Ya. Kita katakan kepada mereka, sifat iradah, jika kalian katakan bahwasanya sifat iradah tersebut ditetapkan bagi Allah Ta'ala, maka sesungguhnya hal tersebut menjadikan kaidah kalian itu terbantahkan atau membatalkan kaidah kalian. Ya. Kenapa? Karena manusia pun punya iradah. Jadi kalau mereka menolak sifat-sifat dohik, sifat al-faroh, ya, sifat gembira, sifat ajab nanti yang kita bahas. Karena makhluk punya sifat seperti itu. Kalau makhluk punya sifat seperti itu, Allah punya sifat seperti itu, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kaidah kalian. Jadi kalau kalian menetapkan sifat iradah, makhluk pun punya iradah. Berarti ini membatalkan kaidah kalian. Ya. Jadi membatalkan kaidah kalian. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 152, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Ini dalil yang menunjukkan manusia itu memiliki iradah, punya kehendak. Kalau insan iradatun, maka manusia memiliki iradah. Balil jidar iradatun, bahkan tembok pun memiliki iradah. Tembok memiliki iradah, punya keinginan. Sebagaimana tertulis dalam surat Kahfi ayat 77, wajada fiha jidaron yuridu an yanqabba. Nah, keduanya itu Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, mendapati di kampung tersebut ada satu tembok yang menginginkan untuk rubuh. Nah, yuridu an yanqabba, dia punya iradah. Ya, fa'antum ima, ya. Jadi kalau misalkan kaidah kalian, kalau makhluk punya sifat iradah, Allah punya sifat iradah, berarti itu menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kaidah antum. Kalau kalian menetapkannya berarti itu membantalkan kaidah antum. Kenapa menetapkan sifat iradah? Padahal iradah pun itu dimiliki oleh makhluk. Berarti kalau begitu kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ya, fa antum ima an tanful iradata anillahi azza wajal kama nafaitum manafaitum minas sifat. Maka pilihan kalian itu, pertama kalian nafikan sifat iradah dari Allah Ta'ala, sebagaimana kalian nafikan apa yang kalian nafikan dari sifat-sifat yang lainnya. Allah punya sifat tertawa, makhluk punya tertawa, maka mereka nafikan dari Allah Ta'ala. Ya, Allah punya sifat
farah, gembira, makhluk punya sifat gembira, maka kalian nafikan. Maka begitu juga dengan sifat iradah. Kalau makhluk pun punya sifat iradah, maka harusnya engkau pun menafikan sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Artinya jangan standar ganda. Jangan standar ganda. Kalau benar-benar pegang dengan kaidah kalian, nafikan semuanya. Pilihan yang kedua, amma an tusbitu lillahi azza wajal ma'asbatahu li nafsihi, yaitu engkau, pilihan yang kedua, engkau tetapkan bagi Allah azza wajal apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa in kana lil makhluk nadiruhu fil ismi la fil haqiqah. Meskipun pada makhluk ada yang sepadan dengannya dari sisi nama, bukan dari sisi hakikat, sama namanya. Ya, maka nggak ada jalan bagi mereka kecuali melakukan yang kedua, menetapkan sifat iradah, meskipun ya makhluk pun memiliki sifat iradah. Ya. Kan tapi iradah Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Begitu juga dengan sifat yang lain. Harus menetapkan sifat tertawa, sifat gembira, sifat takjub atau heran bagi Allah Ta'ala, meskipun sifat tersebut pun ada pada makhluk. Karena kaidahnya al-qaulu atau al-qaulu fi ba'di sifat kal qauli fi ba'din. Pembicaraan tentang sebuah sifat seperti pembicaraan tentang sifat yang lain, tidak ada bedanya. Dari mana kemudian membeda-bedakan? Mereka menetapkan sifat yang 7 kemudian menolak sifat yang lainnya. Dari mana itu? Untuk membedakan itu mana? Dari ya, mereka nggak akan bisa jawab. Karena pembicaraan tentang satu sifat adalah sama dengan pembicaraan dengan sifat yang lain. Nah, maka ini bantahan untuk Asy'ariyah. Ya, mereka menetapkan sifat iradah tapi mereka menafikan sifat yang lain, sifat dohak, sifat farah, sifat ajab yang nanti akan kita bahas. Maka mereka tidak konsisten dengan kaidah mereka. Kemudian al-faidatul maslakiyah min hadzal hadis, faidah ya dari sisi perilaku ya dari hadis ini, huwa anana idza alimna anna Allah azza wa jalla yadhaku fa innana narju minhu kull khairin. Faidahnya yaitu sesungguhnya kita, jika kita mengetahui bahwa Allah azza wa jalla dia tertawa, maka sesungguhnya kita mengharapkan kebaikan ya, berharap darinya setiap kebaikan. Karena ini menunjukkan, tertawa ini menunjukkan kepada kemurahan ya, kebaikan dan seterusnya ya. Ya. Lihat qala rajul li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awa yadhaku rabbuna. Oleh karenanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, apakah Rabb kita itu tertawa? Rasul mengatakan na'am. Ya. Kemudian Rasul bersabda, lan nadima min Rabbi yadhaku khaira. Kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Rabb yang tertawa. Ya. Idza alimna dzalika in fataha lana al-amalu fi kulli khairin li anna hunaka farqan baina insanin abusin la yakadu yura dhahikan wa baina insanin yadhak. Karena kita mengetahui, jika kita mengetahui hal tersebut, maka akan terbuka bagi kita harapan akan setiap kebaikan. Karena ya di sana ada perbedaan antara ini manusia saja, walillahil masalul a'la. Manusia saja berbeda antara manusia yang cemberut ya, cemberut saja kan, hampir saja tidak pernah terlihat tertawa, dengan manusia yang tertawa. Ini berbeda. Walillahil masalul a'la. Bagi Allah sifat yang paling tingginya. Ya. Qala Nabi SAW da'imal bishri wa katsira tabassumi alaihi wasallam. Dan Nabi SAW itu adalah manusia yang
senantiasa berwajah ceria dan banyak tersenyum. Ya. Ini menunjukkan sifat kemuliaan, Nah, nah, kita masuk sifat berikutnya, yaitu al-ajab, takjub atau heran. Ya. Nah, hadis yang keempat, fi isbatil ajab wa sifatin ukhra. Penetapan sifat ajab, sifat takjub atau heran, dan sifat-sifat yang lainnya. Di sini Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan ya, sebuah hadis ya, dari hadis Ibnu Rozin ya. Sabda Nabi SAW, ajiba rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi ghirihi yanzuru ilaikum azilina qanitina fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qarib. Hadis ini hadis hasan ya. Rabb kita itu heran dari keputusasaan hamba-hambanya ya. Heran dari keputusasaan hambanya. Wa qurbi ghiyarihi, padahal perubahan apa yang mereka alami berupa kesulitan itu menuju ke lapangan itu sangat dekat. Ya. Ini heran kenapa hamba-hamba itu putus asa ya dari rahmat Allah Ta'ala. Padahal ya, perubahan ya, yang Allah lakukan itu sangat dekat. Inama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Ta'ala itu jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun. Jadi mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan suatu permasalahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu perkara yang mudah. Allah hanya mengatakan kun. Beda kalau makhluk, untuk membuat perubahan itu sangatlah lama. Kalau itu mudah, maka Allah heran kepada hamba-hambanya kenapa putus asa dari rahmat Allah. Padahal ya, perubahan itu bagi Allah itu perkara yang mudah, dekat, cepat sekali. Allah melihat kepada kalian dalam keadaan azilina qanitin, dalam keadaan kalian itu kesempitan, lagi putus asa. Fayadhallu yadhak, kemudian Allah Ta'ala tertawa. Ya'lamu anna farajakum qarib, dia mengetahui sesungguhnya jalan keluar kalian itu dekat. Kalau kita diuji, biasanya kita nggak sabar. Padahal jalan keluar itu telah dekat, sebentar lagi, sabar. Malah dia itu putus asa. Allah tertawa. Ya ajab ya, asyik ya, heran ya, merasa heran dengannya. Kemudian al-ajab, apa itu al-ajab? Huwa istighrabu syai' wa yakunu dzalika li sababain. Ajab itu istighrab ya, menganggap asing sesuatu, heran, dan menganggap sesuatu itu sesuatu yang asing, sesuatu yang unik, tidak lazim. Maka itu terjadi dengan dua sebab. Sababul awal, sebab yang pertama, khafa'ul asbabi ala hadzal mustaghrib li syai'il muta'ajjabi minhu. Sebab yang pertama, tersembunyinya sebab atau tidak diketahuinya sebab atas orang yang merasa takjub tadi, merasa asing tadi terhadap sesuatu yang muta'ajjab minhu, yang membuat dia heran. Jadi tersembunyi sebab atas orang yang merasa asing tadi ya,
terhadap sesuatu yang membuat dia takjub, membuat dia heran. Ya. Bihaisu ya'tihi baghtatan biduni tawakku, di mana datangnya itu tiba-tiba tanpa diperkirakan. Tawakku biduni tawakku, tanpa diperkirakan. Ya, kaget karena tidak tahu sebabnya, tiba-tiba saja, sehingga heran, takjub. Ya. Hada mustahilun Allah Ta'ala. Sifat yang seperti ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya. Bi Allah bi kulli syai'in alim, karena Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. La yahfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi, yang samar bagi Allah Ta'ala. Bukan takjub yang seperti ini, bukan heran yang seperti ini yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takjub yang didasari ketidaktahuan. Yang kedua, an yakuna sababu fihi khuruja hadha syai' an nadha'irihi wa amma yanbaghi an yakuna alaihi biduni kusurin minal muta'ajjib bihaisu ya'malu amalan mustaghraban la yanbaghi an yaqa'a min mislihi. Ya, sebab yang kedua, rasa takjub atau heran tersebut, yaitu sebabnya itu keluarnya sesuatu tersebut dari yang semisalnya, keluarnya sesuatu tersebut dari yang semestinya, dari yang semestinya. Artinya sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh. Nah, ini sesuatu yang aneh, tanpa ada kekurangan dari yang takjub tersebut. Ini tidak menunjukkan kekurangan dari sisi yang takjub tersebut, hanya aneh saja. Artinya kenapa terjadi seperti ini, keluar dari kelaziman, di mana sesuatu tersebut melakukan satu amalan yang mustaghroban, yang aneh, yang nyeleneh, yang aneh, yang tidak semestinya dia lakukan. Terjadi yang semesti itu, ya, tidak selayaknya terjadi yang seperti itu. Jadi kalau dia mengetahui akan rahmat Allah yang begitu luas, dan rahmat Allah itu terus bersambung di dunia dan di akhirat, tidak selayaknya, tidak semestinya seorang hamba itu untuk berputus asa. Ya. Wa hadza sabitun lillahi ta'ala, maka yang seperti ini yang ditetapkan bagi Allah Ta'ala. Li'annahu laisa an naqsin minal muta'ajjib, karena itu keheranannya itu, ketakjubannya itu bukan bersumber dari kekurangan dari yang muta'ajjib, dari yang takjub tadi. Lakinnahu ajiba bin nadhari ila halil muta'ajjab minhu. Hanya saja, tetapi itu adalah yaitu merasa takjub dengan melihat kepada kondisi yang menakjubkan tersebut, yang unik, yang aneh tadi, ya. Ada nih, menit nih. Qauluhu, dan sabda Nabi SAW, ajiba rabbuna min kunuti ibadihi. Rabb kita itu merasa takjub, heran dari keputusasaan hamba-hambanya. Al-kunut asyadul ya'si. Kunut adalah keputusasaan yang paling puncak, itu kunut namanya. Asyadul ya'si, sangat keputusasaan yang puncak. Ya ajabur Rabb azza wajal min dukhulil ya'si syadid ala qulubil ibad. Dan Rabb yang merasa heran masuknya keputusasaan yang sangat kepada hati-hati hambanya. Wa kubiyarihi, padahal perubahannya itu sangat dekat. Ya, al-waw bimakna ma'a, waw di sini bimakna ma'a, yakni ma'a kubiyarihi, bersamaan dengan dekatnya perubahan tersebut.
Ya. Al-ghiyar ismu jam'i ghiyarah. Ya, karena waktunya habis ya. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.